warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ibu absen dulu ya. Siapa aja yang nggak masuk? Masuk semua ya? Semua ya. Sudah ada yang tahu sekarang kita nyampe bab berapa? Mungkin ada yang udah belajar. Kemarin kita ada 8. Sekarang kita bab 9 ya. Ibu bakalan jelasin tentang manajemen hari ini. Nah, ada yang tahu nggak apa itu manajemen? Bisa dibuka ya, halaman 196. Manajemen di sini di buku dibagi menjadi berapa? 3. Nah, manajemen di sini itu ada manajemen dari segi seni, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi proses. Mereka bertiga dari berbagai pengertian memiliki makna dan tujuan sama-sama, cuman dari segi seni, ilmu pengetahuan dan proses mereka memiliki arti yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Pengertian manajemen ialah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, manajemen dari segi ilmu pengetahuan ialah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja. Jadi jika dari seni ini ialah menurut Ibu lebih ke prosesnya, bagaimana proses manajemen itu dilakukan, sedangkan dari ilmu pengetahuan ini lebih ke menganalisa. Yang ketiga, manajemen dari segi proses. Dari segi proses, suatu proses perencanaan, pengorganisasian. Nah, di segi proses di sini lebih dijelaskan mendetail bagaimana awal manajemen harus dibuat, nanti tujuannya seperti apa dan bagaimana. Nah, yang kedua, pengertian manajer dan tingkatannya. Ada yang bisa bedakan apa itu manajemen dan manajer? Jadi seperti ini anak-anak. Manajer itu merupakan orang yang mengontrol, sedangkan manajemen ialah bagaimana nanti kontrol tersebut bisa mencapai tujuan. Manajemen bisa dikatakan memanage apapun itu, waktu, terus keorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Nah, di sini manajer adalah seorang yang bekerja sama dengan orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan mereka guna mencapai sasaran. Sasaran di sini merupakan tujuan mereka. Apa yang tadi manajemen tadi inginkan. Nah, jadi manajer dibagi menjadi 3. Manajer operasional atau first line atau lower management. Yang kedua, manajemen tingkat tengah atau middle management. Yang ketiga, manajemen puncak atau top management executive officer. Jadi kalau manajemen officer pengertiannya bisa kalian baca yang halaman berapa itu? Halaman 202. Jadi first line atau lower management ya dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, di mana manajer di sini merupakan manajer yang mereka lebih melakukan pengawasan terhadap operasional. Nah, jadi manajer operasional di sini merupakan manajer tingkat bawah. Yang kedua, manajer tingkat tengah atau middle management. Middle management mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajer puncak. Jadi manajer tengah ini merupakan manajer di bawah berada di tengah, yakni antara manajemen first line dan manajemen puncak. Jadi kalau contoh manajemen operasional, kalau kita kenal dalam perusahaan bisa seperti supervisor, seperti itu. Nah, manajemen tingkat tengah bisa dicontohkan seperti pemimpin proyek, seperti itu ya anak-anak. Yang terakhir, manajemen puncak atau top management atau executive officer, yang biasa kita kenal
Contohnya seperti CEO, Chief Executive Officer, dan CFO atau Chief Financial Officer. Nah, CEO di sini merupakan mereka pengontrol semua lini dalam manajemen, entah itu operasional, tingkat tengah. Mereka berdua ini dipimpin oleh manajemen puncak, di mana merupakan manajemen yang berada di perusahaan. Yang ketiga, fungsi manajemen. Manajemen mestinya memiliki fungsi karena mereka kan ingin mencapai tujuan tuh. Harus ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan adalah suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut tercapai. Jadi hal yang pertama yang dilakukan dalam manajemen ialah merencanakan. Merencanakan seperti apa? Seperti ini contohnya. Kita kalau punya usaha pengennya seperti apa nanti? Kita pengennya nyampe sini sukses, masuk ke pasar, entah pasar apapun itu yang kalian tuju. Yang kedua, pengorganisasian adalah proses yang ditempuh untuk menyusun atau terbentuknya suatu organisasi. Lah, tujuan tadi kan sudah terbentuk tuh, pengennya seperti apa dan jadi kayak apa. Nah, di dalam tujuan tersebut harus ada pengorganisasian. Kenapa harus ada pengorganisasian? Karena dengan adanya pengorganisasian, pekerjaan mereka bakalan lebih cepat dan ringkas. Karena itu harus menyusun atau membentuk suatu organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang nantinya menjadi langkah organisasi bergerak menuju arah yang ditetapkan. Nah, pelaksanaan di sini merupakan kelanjutan dari pengorganisasian. Setelah tadi sudah dibentuk, nah mereka harus melaksanakan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Nah, nanti akan dipantau oleh seorang manajer. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah melakukan penilaian dan pengendalian jalannya organisasi. Nah, di sini peran penting yang dipegang sangat penting juga manajer. Mengapa demikian? Sebab manajer melakukan penilaian dan pengendalian terhadap nanti jalannya manajemen tadi. Yang terakhir, ini yang keempat ya anak-anak ya, unsur manajemen. Di dalam manajemen tentunya harus ada unsur. Mengapa demikian? Sambil dibaca ya anak-anak ya, halaman berikut. Unsur manajemen. Silakan dibuka bukunya. Nah, ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama SDM, sumber daya. Tentunya sumber daya sangat penting dalam unsur-unsur manajemen. Bisa dibaca: perencanaan, organisasi fungsional, pengawasan. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Kenapa demikian? Sebab manusia memiliki kontrol dalam manajemen. Yang terakhir, yang kedua money, uang. Yang ketiga material bahan. Keempat mesin. Yang kelima metode. Dan di sini bidang-bidang manajemen. Manajemen memiliki 4 bidang: produksi, pemasaran, keuangan, personalia. Dan semuanya dilakukan untuk agar semua yang dimana manajemen atau tujuan tadi terlaksana. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi cukup sekian materi hari ini tentang manajemen. Kesimpulannya bisa dibaca, mungkin anak-anak ada yang bisa memberi kesimpulan terhadap apa yang sekarang Ibu ajarkan. Nah ya, sekarang Ibu tambahkan ya, evaluasi pada hari ini ialah manajemen bukan hanya sekedar ilmu, melainkan juga kebutuhan pengetahuan untuk masa depan setiap orang atau makhluk agar mampu membangun waktu dan masa depan yang baik. Cukup sekian materi yang Ibu ajarkan. Nantinya bakalan Ibu kasih tugas, Ibu bakalan Ibu chat ke ketua kelas ya.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.